Pada malam hari ini kita akan mempelajari terkait sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Nah, ini sumber daya manusia penting sekali ya teman-teman. Walaupun saat ini sudah ada yang digantikan dengan robot ya, robotik ya. Namun sumber daya manusia itu tidak tergantikan ya teman-teman manusia ya. Nah, robot itu yang mengoperasikan siapa? Yang mengoperasikan manusia juga. Ya gitu ya. Jadi tidak bisa lepas ini dari peran dari sumber daya manusia ya dalam manajemen operasi ya. Nah, kalaupun mesin-mesin di pabrik gitu ya teman-teman, nah itu yang mengoperasikan siapa ya? Walaupun sudah dibantu ya dengan teknologi, dengan mesin-mesin di pabrik ya, namun yang mengoperasikan ya tentunya manusia juga, ya kan tetap masih perlu bantuan dari manusia ya. Nah, ini makanya sumber daya manusia itu juga sangat penting sekali ya dalam manajemen operasi ya. Nah, oke. Nah, untuk PowerPoint-nya nanti ya setelah selesai kuliah ini nanti baru saya share ya di e-learning ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut ya terkait manajemen sumber daya manusia yang tentunya teman-teman sudah pernah dapatkan ya materinya ya, sumber daya manusia. Ini kita ulangi kembali nih di mata kuliah manajemen operasi ya. Nah, nanti di mata kuliah analisis kelayakan bisnis juga ada nanti aspek dari sumber daya manusia. Nah, itu ya. Jadi materi kuliah itu selalu diulang-ulang ya teman-teman ya, sumber daya manusia ya. Sudah pernah belajar, kita belajar lagi di manajemen operasi ya. Tentunya ya, kalau manajemen operasi nanti sumber daya manusia ini konteksnya ya terkait dengan operasional ya dalam suatu usaha ya. Nah, kita pelajari dulu ini pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, ini untuk pertama biasa ya teori ya. Nah, Mbak Regina minta tolong dibacakan biar semangat nih. Ya, silahkan Mbak Regina dibaca. Halo, selamat malam Mbak Regina. Sambil ngabsen nih saya biar hafal. Siapa yang hadir? Halo, selamat malam Mbak Regina Putri. Nah, kemana nih Mbak Regina? Halo Mbak Regina. Malam, Bu. Oh ya, oke. Minta tolong dibacakan. Oke, pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Sastro Harwio, manajemen sumber daya manusia disebut dengan manajemen tenaga kerja, yaitu pendayaan guna, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, dan pengembangan unsur tenaga kerja. Menurut Klippo, manajemen sumber daya manusia disebut manajemen personalia, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Ya, oke, terima kasih Mbak Regina Putri. Teman-teman, Sama-sama. ya, seperti teman-teman ketahui ya, nah sumber daya manusia itu memang sangat penting sekali ya, apalagi dalam kaitannya dengan manajemen operasi atau proses produksi. Nah, itu tentunya membutuhkan bantuan sumber daya manusia. Nah, ini dalam pengertian sumber daya manusia ini ya, nah ini saya bawakan ini ada dua ya pendapat ya, menurut Sastro Hadiwiryo dan menurut Kripo. Nah, gitu ya. Kalau definisi sumber daya manusia itu menurut para ahli itu banyak ya, macam-macam ya teman-teman ya, karena ilmu sosial bukan ilmu pasti gitu ya. Jadi setiap ahli itu membawakan definisi masing-masing ya, gitu ya. Seperti minggu lalu saya pernah uh, menanyakan teman-teman ya, satu tambah satu berapa? Dua, pasti ya dua gitu ya. Kalau ada yang bilang satu tambah satu empat ya salah. Tapi kalau ilmu sosial, nah itu pendapat setiap ahli itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, pada intinya itu sama gitu ya. Pada intinya sama, namun mereka itu berdasarkan dari pemikirannya ya. Biasanya itu melalui penelitian, nah gitu ya. Nah, maka mereka itu membuat satu kesimpulan ya. Nah, kalau menurut pendapat Sastro Hadiwiryo ya, ini manajemen sumber daya manusia, ini beliau menyebut juga dengan manajemen tenaga kerja ya gitu ya. Ya, yaitu
pendayagunaan, pembinaan, pengetahuan, pengaturan, dan pengembangan unsur tenaga kerja. Ya, gitu ya. Kalau menurut pendapat LIPO, ini manajemen sumber daya manusia disebut juga manajemen personalia. Nah, biasanya terdiri dari ini perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengembangan, kompensasi, pengintegritasian ya. Kemudian pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja ya dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat ya. Biasanya kalau di perusahaan itu untuk perencanaan, pengembangan ya sumber daya manusia itu ada bagiannya ya, bagian HRD ya atau bagian kepegawaian atau bagian personalia biasanya di suatu perusahaan ya gitu ya. Baik dari perencanaannya, kemudian rekrutmen, kemudian setelah rekrutmen biasanya itu ada teman-teman itu ya namanya orientasi karyawan, kemudian penempatan ya, kemudian pengembangan ya untuk mengembangkan sumber daya manusia itu diperlukan diklat. Nah ini teman-teman itu biasanya tanggung jawab dari bagian kepegawaian atau personalia sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia itu eh, kalau dalam perusahaan ya teman-teman itu merupakan satu aset ya. Itu istilahnya jangan dianggap remeh ya sumber daya manusia teman-teman. Ya, apalagi kalau dia memiliki keahlian atau memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh karyawan yang lainnya. Nah, itu merupakan aset ya, aset terbesar ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan dalam bidang jasa. Nah, itu juga sangat penting sekali ini teman-teman ya dari sumber daya manusia. Nah, contoh mudahnya saja teman-teman ya. Jika suatu saat nanti misalnya Mbak Sarah nih ya, Mbak Sarah kan suka dandan misalnya contohnya ya, suka bersolek. Nah, kemudian ingin membuat usaha salon. Nah, ya kemudian memulai karyawan dong, memiliki karyawan ya. Karyawan tersebut ya ahli memotong rambut gitu ya. Dengan karya atau pelanggannya itu ramah sehingga pelanggannya banyak ya yang datang ya ke salonnya Mbak Sarah gitu ya. Memiliki karyawan ya, misalnya karyawannya namanya Susi. Nah, contoh ya. Nah, setiap pelanggan yang datang itu selalu mencari Mbak Susi gitu. Mbak Susi mau potong rambut dengan siapa Mbak Susi gitu. Mau facial dengan siapa Mbak Susi gitu ya. Karena dia ramah, hasilnya juga bagus. Nah, jadi punya pelanggan ya, pelanggan tetap. Nah, namun karena tidak diberikan kompensasi yang baik ataupun gaji atau tunjangan gitu yang baik ya, kok tidak pernah naik, sudah mendatangkan pelanggan banyak, kok nggak dinaikkan gajinya, nggak diberi tunjangan, kalau disuruh lembur juga nggak beri lembur, dikasih uang lemburan. Nah, kemudian Mbak Susi ini merasa tidak dihargai gitu ya, rasanya nggak diberi reward gitu ya. Kemudian Mbak Susi ini contoh aja ya, melamar ke salon yang lain. Ya, misalnya Mbak Tasya juga mendirikan salon nih gitu ya. Nah, pindah ke salonnya Mbak Tasya. Nah, di sana itu kesejahteraannya baik nih contoh saja ya teman-teman untuk mempermudah saja ya. Kesejahteraannya baik, di sana diberikan tunjangan, ada lemburan, kemudian juga ada tunjangan kesehatan dan sebagainya ya. Tentunya karyawan yang bekerja di tempatnya Mbak Sarah tadi, Mbak Susi tadi ya, contohnya namanya Susi ya, pindah ke salonnya Mbak Tasya. Nah, dengan adanya perpindahan karyawan ini gitu ya, karena tidak diberikan kompensasi yang baik tadi ya, membuat karyawan itu kerasan betah nih, bekerja di sana ya, akhirnya pindah tempat. Nah, tentunya akan diikuti juga perpindahan pelanggan ya teman-teman ya. Nah, misalnya ada pelanggan datang nih, misalnya Mbak Dwi pelanggannya ke salonnya Mbak Sarah. Mbak Sarah, saya mau potong rambut dong dengan Mbak Susi. Oh, Mbak Susinya nggak ada, sudah resign. Nah, pindah kemana ya? Ternyata punya kontaknya, punya nomor teleponnya. Nah, kemudian Mbak Dwi menghubungi nih, Mbak Susi kamu pindah di mana sih? Saya kok ke salonnya Mbak Sarah nggak ada nih. Saya pindah di salonnya Mbak Tasya nih. Oke deh, aku ke sana nyusul mau potong rambut sama Mbak Susi. Nah, gitu ya. Jadi itu penting sekali ya teman-teman, pemeliharaan karyawan gitu ya. Membuat karyawan itu nyaman, membuat karyawan itu betah ya, agar karyawan itu jangan sampai resign ya, terutama karyawan yang memiliki keahlian dan yang mendatangkan tadi ya pelanggan banyak, terutama tadi yang jasa ya, terkait dengan jasa. Nah, itu hati-hati sekali ya. Nah, resignnya atau berpindahnya karyawan itu ya, tentunya akan diikuti dengan perpindahan pelanggan. Nah, jadi berpindah pelanggannya yang semula di salonnya Mbak Sarah, karena Mbak Susinya pindah di salonnya Mbak Tasya, jadi pindah tuh pelanggannya ke Mbak Tasya. Nah, ini contohnya ya.
Jadi sumber daya manusia itu juga merupakan aset ya, aset perusahaan ya, harus dipelihara dengan baik ya. Istilahnya ya diberikan kompensasi yang baik gitu ya, diberikan gaji ya, ya sewajarnya teman-teman ya, tentunya ya sesuai dengan kedudukannya ataupun jabatannya gitu ya. Misalnya sesuai standar ya, kalau staff itu gajinya berapa. Nah, nanti kalau supervisor berapa gajinya. Misalnya kalau bagian kepegawaian, kepala bagian gitu, itu nanti standar gajinya berapa ya, disesuaikan ya, sesuai dengan kedudukan dan bagiannya gitu ya. Jangan sampai juga adanya rasa iri gitu ya. Oh, sama-sama kerja, aku gajinya sekian ya sekian. Nah, gitu ya, harus transparan, harus terbuka ya. Jangan sampai karyawan itu merasa tidak betah, kemudian resign, pindah ke tempat lain ya. Nah, apalagi jika itu tadi kemampuan itu hanya dimiliki oleh karyawan tersebut, sedangkan karyawan lain itu belum menguasai ya, ilmu ya dalam usaha tersebut. Nah itu ya nanti jadikanlah kabut ya. Apalagi dia yang menguasai data, yang mengetahui seluruh data di perusahaan tersebut. Kalau dia sampai resign, nah bingung kita, nah, gimana ini datanya? Nah, yang tahu hanya karyawan A misalnya, dia sudah resign, sudah pindah, nah belum sempat ada penggantinya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sumber daya manusia itu juga merupakan aset perusahaan. Jadi penting sekali nih yang pertama itu adalah merencanakan ya, merencanakan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu sangat penting sekali ya. Nah, tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya nanti ya, mau direkrut itu untuk bagian apa. Nah, nanti spesifikasinya apa ya. Kalau marketing ya, spesifikasinya ya dia tuh kalau bisa ya, waktu di bangku kuliah, nah dia juga terkait dengan dunia marketing, jadi sudah bisa. Atau memiliki pengalaman marketing sekian tahun gitu. Ya, itu teman-teman ya. Kalau manajer ya, manajer personel ya misalnya ya, memiliki pengalaman terkait dengan uh, kepegawaian atau personalian. Nah, itu jadi nanti lebih mudah ya kalau dia bekerja di tempat kita ya gitu. Jadi memiliki pengalaman. Nah, itu teman-teman ya. Dan juga memiliki sertifikat-sertifikat yang mendukung kinerjanya nanti ya, sertifikat pendukung atau kemampuan pelatihan-pelatihan biasanya kan disertakan sertifikat ini, nah gitu ya. Jadi itu uh, akan menambah nilai plus dari calon karyawan tersebut yang akan direkrut. Nah, ini ya teman-teman, ini ada rekrutmen di sini ya. Kemudian setelah karyawan direkrut, nah itu ada orientasi ya, biasanya orientasi karyawan, nanti dijelaskan di situ peraturan-peraturannya, kemudian jam kerjanya, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian gajinya, uang lemburan yang berapa, biasanya ada orientasi ya sebelum karyawan tersebut mulai ditempatkan untuk kerja gitu ya. Kemudian tunjangan yang diperoleh itu apa saja gitu. Misalnya untuk jabatan manajer misalnya nanti tunjangannya itu selain gaji, kemudian tunjangan asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, juga mendapatkan kendaraan inventaris, misalnya mobil inventaris atau motor. Nah, itu nanti dijelaskan pada saat orientasi atau pada saat penandatanganan itu ya, SPK ya, perjanjian kerja atau kontrak. Nah, itu teman-teman nanti ya perlu dijelaskan dengan detail. Dan teman-teman juga nanti kalau melamar pekerjaan ya di perusahaan gitu, misalnya sudah diterima sebelum tanda tangan kontrak, teman-teman baca dulu ya dengan teliti kontraknya seperti apa. Jangan sampai mengikat kita ya. Jadi kita nanti sulit ya, misalnya tidak betah ataupun merasa gaji di situ yang diberikan tidak sesuai, ingin resign, nanti kita terikat gitu misalnya ya. Bekerja itu 1 tahun. Nah, kalau sebelum 1 tahun nanti kena penalti atau didenda sekian juta gitu. Hati-hati ya. Atau ada juga perjanjian kerja, oh ijazahnya ditahan misalnya 3 bulan, selama 3 bulan. Nah, ijazahnya ditahan 3 bulan. Nah, nanti disimpan di mana? Aman nggak penyimpanannya? Sedangkan kita mendapatkan ijazah itu lama loh, nah, gitu ya. Misalnya 1 4 tahun lebih, biayanya juga mahal. Nah, kalau ijazahnya hilang, kita bisa menjamin nggak nanti disimpan dengan aman. Nah, gitu ya teman-teman, harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ada yang pengalaman rekrutmen ataupun masa saat wawancara? Ada yang ada pengalaman, punya pengalaman? Mbak Rayu, Mbak Vina, Mbak Rayu biasanya banyak cerita nih. Mbak Vina, Mbak Silvi, Mbak Dewi.
Juliana, Mbak. Ini ada Mbak Kalau Nia. saya sih nggak Ya, ada sih Bu. Enggak sih, kalau saya sih mama saya sih lebih ke wanti-wanti, maksudnya terutama kan kayak perusahaan di ruko gitu. hmm. Kemarin enggak kemarin sih, maksudnya masih baru-baru. Terus kayak kamu kalau dimintain uang jangan mau gitu. Terus kamu mending nggak usah bawa uang deh, mau 50.000 mau berapa, mending jangan deh gitu. Sampai digituin karena ibu saya dulu pernah, maksudnya kan karena PHK di tempat kerja dulu, terus nyari kerja lagi, ada pas nyampe sana, dimintain Bu. Jadi kayak ya udah dia tarik lagi. Dia kan bawa berkas ya, namanya orang dulu kan modelannya bawa berkas gitu kan. Udah jauh-jauh ke sana ternyata harus dimintain uang dulu baru nanti dicariin kayak gitu kan merugikan gitu. Jadi kayak ya udah tarik lagi. Jadi malah saya balik-balik cerita juga kayak masa mama cari kerja malah disuruh bayar gitu. Orang lagi mau cari malah suruh bayar. Iya, Itu ya. sih. Ya harus hati-hati juga ya, nyari kerjaan harus jelas gitu ya. Nah, itu tadi terkait sumber daya manusia ya teman-teman ya. Jadi di sini juga dari ada perencanaan, kemudian rekrutmen, kemudian orientasi. Nah, setelah diorientasi penugasan, kemudian adanya kompensasi nih ya. Setelah bekerja tentunya orang bekerja tentunya ingin mendapat imbalan ya, yang mendapat gaji ya. Nah, itu tentunya gajinya itu harus sesuai ya, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kedudukannya, dan harus sesuai dengan kontrak ya, bunyi kontraknya itu ya, teman-teman jangan sampai ya tidak sesuai, nanti bisa dituntut ya. Biasanya kalau kontrak kerja itu kan satu untuk pihak perusahaan dan satunya untuk karyawan. Nah, itu ya kita juga perlu minta ya salinan tadi kontraknya ya, biasanya dua nih ya, ada istilahnya ada dua berkas gitu, satu untuk pemilik usaha, satu untuk karyawan biasanya ya gitu ya. Nah itu untuk persiapan atau jaga-jaga seandainya ada apa-apa, nah ada di situ ya surat perjanjian kerja ataupun kontraknya gitu ya. Nah, kompensasi ini juga selain itu biasanya ada tunjangan ya, lemburannya berapa ya, apakah dari penghasilan sebulan itu di persentase, nah ketemulah nanti lemburan per jam ya, atau ada peraturan tersendiri. Nah, itu biasanya dibunyikan dalam kontrak ya, itu teman-teman ya. Kemudian hak cuti itu 1 tahun didapat berapa. Kemudian untuk perempuan gitu biasanya ya, ini untuk ibu-ibu ataupun untuk kaum remaja ya, kan nantinya akan menikah ya. Nah, itu ada hak enggak cuti hamil ya, ataupun cuti melahirkan, biasanya kan 3 bulan. Nah, dikasih hak enggak gitu ya, dibaca ya di kontraknya ya, kalau tidak bunyi di situ ditanyakan, nah, gitu ya. Nah, nanti misalnya saya cuti hamil dan melahirkan, itu hak cuti saya berapa gitu, berapa bulan. Nah, kemudian yang dibayarkan gajinya itu full atau dipotong, nah itu perlu ditanyakan ya teman-teman ya, gitu, pada saat sebelum tanda tangan kontrak dibaca dulu ya secara detail, kemudian kalau ada yang nggak jelas ditanyakan dulu ya sebelum tanda tangan kontrak. Nah, itu ya. Kemudian ada pengembangan juga, pengembangan sumber daya manusia ya. Biasanya ini diklat ya, ataupun pelatihan-pelatihan atau workshop gitu ya, untuk mengembangkan ya kompetensi dari sumber daya manusia ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan dari perusahaan tersebut ya. Misalnya membutuhkan seorang yang ahli ya, teknologi informasi misalnya ya, karena di sini sudah era digital ya teman-teman ya, dikirimkan untuk diklat ya, pelatihan-pelatihan gitu agar kompetensi karyawannya itu meningkat gitu ya. Jika sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman nih gitu ya, karena ini serba era digital ya gitu. Jadi nanti teman-teman ataupun karyawannya itu bisa menguasai ya teknologi informasi gitu ya, sehingga juga untuk keperluan dari perusahaan juga nantinya ya teman-teman. Kemudian pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, tadi ya jika kita punya SDM ya, SDM itu harus dipelihara ya teman-teman ya. Bagaimana cara memeliharanya gitu ya. Nah, itu dengan cara ya diberikan tunjangan-tunjangan ya, asuransi BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, ada jaminan pensiun ya, jaminan hari tua, kemudian jaminan
Jika ada kecelakaan kerja bagaimana, itu biasanya ikut di BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian juga diberikan waktu istirahat yang cukup, jangan disuruh lembur terus tanpa istirahat ya teman-teman ya. Jam kerja harus diatur ya. Sampai dari jam 8 misalnya sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat. Kemudian mulai lagi misalnya ya jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, kalau di luar jam itu nanti diberikan lembur gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga diberikan libur, waktu libur biar karyawan tersebut bisa istirahat. Nah, gitu ya. Kalau karyawan terlalu diforsir nanti kecapean ya teman-teman ya, nanti kinerjanya juga nggak bagus gitu ya. Kalau menghitung angka ya angkanya bisa salah-salah nanti ya gitu karena terlalu lelah, terlalu capek, tidak fokus. Nah gitu ya. Apalagi ini sangat bahaya sekali ya jika di pabrik ya teman-teman ya. Karyawannya kecapean, disuruh lembur terus. Emang lembur ada uangnya sih dibayar. Nah, tapi kan orang itu butuh istirahat ya. Kecapean ya, lembur terus tiap hari nanti dia ngantuk di situ mesin ya, mesin penggilingan misalnya ya. Ya nanti dia ya terkena itu mesin ya kecelakaan kerja ya Metabat ya jangan sampai terjadi. Nah itu jadi penting sekali nih teman-teman untuk pemeliharaan sumber daya manusia, diberikan waktu juga jam istirahat, waktu libur. Nah seminggu misalnya libur 1 hari, nah gitu ya. Kalau misalnya lagi banyak banget nih job pesanan gitu ya, misalnya di pabrik konveksi lagi banyak jobnya ya, nanti waktu jatahnya dia libur dia disuruh lembur ya, nanti ganti hari. Nah, esoknya atau hari misalnya 2 hari lagi gitu dia libur maksudnya ya, libur jangan langsung kerja terus ya, diberikan haknya untuk libur ya itu ya teman-teman ya. Itu penting sekali ya untuk pemeliharaan SDM agar sumber daya manusia atau karyawan kita itu betah ya, tidak merasa terzolimi ya, disuruh kerja terus gak dikasih libur, nanti karyawannya nggak betah, nanti turnover atau keluar masuk karyawan itu tinggi. Nah itu sangat merugikan juga ya teman-teman ya, rugi waktu ya, rugi kos juga, kita harus merekrut lagi yang belum kompeten, nanti kita melatih lagi, kemudian orientasi lagi, mengenalkan bagaimana cara mengerjakan ya suatu pekerjaan ini, bagaimana nanti kita mengenalkan dia ke departemen-departemen lainnya, bagaimana mengenalkan dia, bagaimana cara bersosialisasi dan sebagainya, itu rugi waktu dan biaya, kos ya, rekrut dan juga perlu biaya teman-teman ya. Kemudian di situ kan biasanya juga ada NCO ya, tes kesehatan, nah itu juga perlu biaya. Nah itu ya teman-teman, jadi sangat penting sekali ini pemeliharaan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu juga merupakan aset ya, gitu ya. Nah kalau gajinya sedikit bagaimana ya? Biasanya itu karyawan banyak yang lari ya, kabur gitu ya. Kalau dia sudah punya pengalaman, dia kabur ya ke tempat yang lain yang mau menggaji dia dengan gaji yang wajar, yang banyak. Nah tentunya biasanya itu ya kabur ya. Kenapa turnover di perusahaan itu atau di pabrik itu tinggi sekali ya? Karena ternyata ya itu dia tidak memelihara SDM-nya, kesejahteraannya tidak bagus ya, gitu ya, sehingga turnovernya tinggi ya, keluar masuk gitu. Kalau dia sudah pinter pindah lagi ke perusahaan yang lain. Nah itu ya teman-teman ya di sini, makanya biasanya di situ ada istilahnya itu ada promosi ya, istilahnya untuk kenaikan pangkat ya, gitu ya teman-teman ya. Nah itu tujuannya ada jenjang karir maksud saya gitu ya. Jadi tujuannya itu agar karyawannya itu uh, bersemangat ya, kinerjanya tinggi ya, berlomba-lomba agar bekerja dengan baik ya, sehingga nanti karyawan tersebut ini berharap ya jenjang karirnya nanti akan naik kalau dia berprestasi. Nah itu ya juga merupakan salah satu cara bagaimana agar kita bisa memelihara aset SDM. Nah itu caranya dengan adanya jenjang karir. Nah itu ya tentunya dia akan masa sayang ya, saya udah kerja lama, nanti aku harusnya jadi supervisor, kalau aku keluar resign di tempat yang baru aku jadi karyawan lagi, dari staff lagi, kapan naiknya, kapan jadi supervisor, kapan jadi kepala bagian. Nah itu biasanya ada jenjang karir ya, itu untuk memelihara karyawan kita ya, karena kita uh, menganggap ataupun kita menilai bahwa ya karyawan itu merupakan aset ya, aset perusahaan. Nah itu ya, apalagi karyawan yang berkompeten. Nah itu kita harus
istilahnya di Jawa, kalau istilah Jawa itu dieman-eman, jangan sampai keluar. Nah, gitu ya. Kalau keluar nanti bisa rugi ya kita ya, apalagi karyawan yang berprestasi ya. Nah, itu. Nah, untuk berikutnya, kunci kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini yang pertama adalah kinerja pegawai atau karyawan. Nah, kemudian yang kedua, produktivitas karyawan. Ini juga penting ya. Kemudian yang ketiga, semangat kerja karyawan. Nah, ketika kunci kegiatan manajemen sumber daya manusia ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Nah, ini pada intinya adalah agar karyawan itu memiliki motivasi ya, motivasi kerja ya. Kalau karyawan sudah termotivasi ya, memiliki semangat kerja ya, tentunya nanti kinerjanya akan bagus ya, apalagi dengan adanya tadi ya pemeliharaan sumber daya manusia ya, adanya tunjangan ya, diberikan reward, kemudian ada jenjang karir. Nah, itu semakin menambah semangat ya karyawan ya, kinerjanya tentunya akan bagus ya, insya Allah begitu ya, karena ada jenjang karir tadi, adanya imbalan tadi ya, istilahnya uang lemburan, ataupun jika mencapai target nanti dapat bonus. Nah, itu biasanya karyawan itu akan bersemangat ya, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nah, ini ya, kalau kinerja pegawai atau karyawan ini ya, kita caranya dengan memberikan imbalan ya, komunikasi yang baik ya dengan karyawan, kemudian informasi ya, kita gali informasi dari karyawan ya, kira-kira apa sih yang membuat kita tanyakan kepada karyawan ya, mungkin dalam waktu sebulan sekali gitu diadakan rapat atau pertemuan gitu ya dengan karyawan ya, ataupun perwakilan ya. Biasanya kalau ada di perusahaan-perusahaan atau pabrik itu kan ada perwakilan buruh gitu, nah gitu ya, misalnya gitu ya, ada perkumpulannya, nah gitu ya. Nah, itu ada perwakilannya, itu kita ajak rapat, kemudian kita tanya ataupun kita gali informasi ya, apa sih yang diinginkan oleh karyawan gitu, apa yang dikeluhkan karyawan ya selama ini gitu ya. Nanti dari perwakilan itu menyampaikan, oh karyawan itu pengennya lemburnya ditambah loh uang lemburnya gitu, karena sudah 2 tahun tidak naik. Nah, misalnya gitu ya, biasanya perwakilan buruh gitu ada ya, ketuanya di situ ya, untuk menyampaikan ya keluh kesah dari karyawan buruh ataupun tenaga kerja di pabrik tadi biasanya ya gitu ya. Nah, kemudian ada informasi-informasi lain yang perlu kita gali, misalnya jam kerjanya bagaimana, ini sudah sesuai belum. Nah, kalau jam kerja kalau bisa jangan terlalu pagi gitu, karena sebagian karyawan itu rumahnya jauh. Kalau kos ataupun kontrak di sini itu mahal gitu. Jadi banyak karyawan yang terlambat misalnya. Oh, kalau gitu diberi di disimpan dulu, maksudnya ini ya, di list dulu masukan-masukannya ya dari hasil rapat tadi, kemudian untuk dibicarakan lebih lanjut dengan manajemen di perusahaan tersebut ya. Kemudian kalau usulannya diterima, tentunya nanti akan ada perubahan jam kerja gitu ya. Ataupun kalau usulan tadi dari perwakilan buruh ataupun karyawan tadi meminta tambahan uang tadi ya, uang lembur gitu ya, kenaikan uang lembur ya, setelah dikaji oleh tim manajemen, dalam manajemen, nah kemudian diputuskan bahwa untuk uang lembur itu dinaikkan. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi ada perwakilan ya, perwakilan dari karyawan gitu ya, menyampaikan aspirasinya. Nah, itu ya. Nah, itu juga salah satu tujuannya untuk memelihara sumber daya manusia ya. Jadi jangan sampai di perusahaan itu ada demo, ada gejolak. Nah, itu sebelum itu timbul atau muncul ya, kita bentuklah suatu perwakilan buruh ya, ataupun perkumpulan ataupun istilahnya di situ apa asosiasi ya buruh gitu ya, dalam pabrik tersebut atau perusahaan tersebut gitu ya, yang tugasnya itu nanti menyampaikan aspirasi dari karyawan. Yang tidak semua buruh diajak rapat ya teman-teman ya, jadi ada perwakilannya. Nah gitu ya, nanti nggak muat gitu aulanya, nah gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan produktivitas karyawan, nah ini kita perlu juga menganalisis situasi ya, merancang program peningkatan produktivitas, menciptakan kesadaran akan produktivitas, menerapkan program, mengevaluasi program, dan memberikan umpan balik. Nah ini ya, jadi terkait produktivitas karyawan tentunya dengan data ya, data yang ada kita bisa mengevaluasi ya gitu ya.
Nah, kira-kira produktivitas karyawan bagaimana ya untuk bulan ini, meningkat atau enggak? Tentunya dari output ya, output yang dihasilkan itu meningkat atau tidak. Ya. Kemudian dari produk yang dihasilkan, nah itu hasilnya sempurna semua atau berapa persen yang mengalami cacat produksi ataupun kerusakan ya sehingga harus dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Nah, itu kita tentunya dengan data ya kita bisa melihat ataupun menyimpulkan bahwa produktivitas karyawan itu bagus gitu ya. Kemudian dari jumlah karyawan yang ada itu menghasilkan berapa unit sih? Nah, gitu ya. Kira-kira produktif nggak karyawannya? Nah, gitu ya. Kalau dari rata-rata setelah kita hitung gitu, rata-rata sumber daya manusia yang ada itu dari hasil ya, hasil yang dicapai itu kurang gitu, terlalu sedikit. Nah, ya berarti harus dikaji ulang apa yang salah gitu ya. Karyawannya ternyata produktivitasnya kurang ya. Apa yang membuat karyawan itu kinerjanya kurang, produktivitasnya kurang, perlu dikaji ulang. Nah, itu ya. Misalnya, oh ternyata karyawannya sering lembur gitu ya, dan di jam lembur itu tidak diberikan support makanan gitu ya, extra fooding misalnya kalau tengah malam kan diberikan bubur atau diberikan makanan yang bergizi misalnya telur ataupun susu ya, agar tenaganya fit kembali, kemudian dia produktif ya, bisa menghasilkan atau mengolah produksi itu lebih banyak gitu ya. Gitu, kalau misalnya konveksi ya jahitnya semangat gitu gitu ya, dalam sejam itu bisa berapa potong yang dijahit gitu ya, karena uh, produktivitas karyawan itu juga penting ya, jadi menentukan ya output ya, output produksi nanti berapa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian semangat kerja karyawan, nah itu juga penting sekali ya. Ya, karyawan yang bersemangat memiliki motivasi yang tinggi ya tentunya itu produktivitasnya akan meningkat juga ya teman-teman ya. Ya, apalagi ditunjang dari tadi ya adanya pemeliharaan sumber daya manusia ya, adanya uh, kenaikan gaji misalnya untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja bagus ataupun jenjang promosi ya tadi dipromosikan ya, ataupun tadi ya adanya bonus ya untuk karyawan yang sudah mencapai target. Nah, itu membuat semangat kerja karyawan itu tinggi ya, termotivasi gitu ya, berlomba-lomba ya untuk meningkatkan produktivitasnya ini teman-teman ya. Jadi kunci kegiatan sumber daya manusia ini seperti yang saya sebutkan tadi ada 3, kinerja pegawai ya atau karyawan, produktivitas karyawan, dan semangat kerja karyawan. Ini terkait dengan manajemen operasional ya teman-teman, penting sekali ya teman-teman ya. Kunci kegiatan dari manajemen sumber daya manusia. Ya, oke. Untuk fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada 2 fungsi di sini ya, fungsi besar ya. Ada fungsi manajemen dan fungsi operasional ya. Kalau fungsi manajemen ini ya ada dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengordinasian, kemudian fungsi pengontrolan atau pengawasan. Kalau dari sisi operasional, ini ada fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi pemberi kompensasi, fungsi integrasi, dan fungsi pemeliharaan. Nah, ini ya, fungsi manajemen sumber daya manusia, teman-teman ya. Ini sepintas saja ya, untuk detailnya teman-teman tentu sudah mendapatkan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi. Nah, ini ada 2 ya. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan. Ini sudah jelas ya teman-teman, sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah. Nah, ini ya, ini penting sekali ya. Jadi sumber daya manusia yang dimiliki oleh satu perusahaan itu harus tetap eksis ya teman-teman ya. Apalagi ya di kala era digital ini semakin merambah, teknologi informasi semakin pesat. Nah, sumber daya manusia itu harus mengikuti ya, harus tetap eksis ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, gitu ya. Dimana sekarang orang tuh sudah rame-rame untuk belanja online gitu ya, untuk jual beli juga secara online. Jangan sampai ya sumber daya manusia yang dimiliki itu gaptek ya, tidak tahu bagaimana cara melakukan proses jual beli secara online. Nah, itu ya teman-teman, ini penting sekali ya. Demikian juga
bagaimana sih cara untuk mempromosikan produk yang dimiliki? Nah, itu sekarang kan sudah via online ya, via medsos gitu teman-teman ya, e-commerce. Nah, itu teman-teman ya harus sumber daya manusia dimiliki itu harus mampu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi saat ini. Nah, bagaimana jika sumber daya manusianya itu rekrutan tahun 90-an misalnya ya gitu ya. Sehingga sumber daya manusianya itu belum memiliki ilmu pengetahuan ya yang kompeten ya sesuai dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan saat ini ya. Kita kirimkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya, mengikuti diklat itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya perusahaan tersebut ketinggalan, yang lainnya sudah sampai kemana kita masih di tempat. Nah, gitu nanti. Kemudian manfaat analisis sumber daya manusia. Ini ada beberapa manfaat analisis sumber daya manusia ini ya. Mbak Vina bisa minta tolong dibacakan. Manfaat analisis kebutuhan sumber daya manusia. Ada optimalisasi sistem manajemen informasi, terutama tentang data karyawan, kemudian memanfaatkan SDM seoptimal mungkin, mengembangkan sistem perencanaan SDM dengan efisien dan efektif, mengordinasi fungsi-fungsi manajemen secara optimal, dan mampu membuat perkiraan kebutuhan SDM dengan lebih akurat dan cermat. Ya, oke, terima kasih Mbak Vina sudah dibacakan. Jadi ini adalah 5 manfaat analisis kebutuhan sumber daya manusia, teman-teman. Ini juga sudah ada di buku Azhar, nanti teman-teman bisa membaca ya untuk lebih detailnya. Ya. Untuk berikutnya ada peramalan sumber daya manusia. Nah, ini ya. Peramalan sumber daya manusia ya. Di sini ada ramalan permintaan sumber daya manusia ya. Permintaan sumber daya manusia itu ada permintaan jangka panjang, permintaan jangka pendek. Ini terkait dengan perencanaan sumber daya manusia ya teman-teman ya. Jadi nanti dalam jangka pendek ya biasanya 1 tahun gitu, itu membutuhkan berapa karyawan sih gitu. Kemudian jangka panjang ya, jangka panjang itu biasanya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ya, terkait dengan pengembangan perusahaan ya, itu membutuhkan sumber daya manusia berapa. Nah, ini terkait dengan perencanaan ya teman-teman ya. Kemudian pembuatan ramalan permintaan ini perlu mempertimbangkan, nah ini ada rencana strategis organisasi, perkembangan penduduk, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, kecenderungan perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah ini ya, ini terkait dengan ramalan permintaan sumber daya manusia ya. Ramalan ini juga terkait dengan materi yang lalu terkait forecasting ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ramalan persediaan sumber daya manusia. Nah, ini ya, jadi dalam membuat ramalan persediaan sumber daya manusia, ini perlu memperhitungkan ya, persediaan sumber daya manusia yang sudah ada ya, baik jumlah maupun kualifikasinya. Jadi yang sudah ada sekarang ini jumlahnya berapa ya, kualifikasinya bagaimana, apakah kompeten nggak gitu ya. Kalau sumber dayanya kurang kompeten ya, gitu jangan langsung dipecat ya teman-teman ya, pecat aja kamu nggak kompeten gitu, kamu nggak bisa, nggak ngikuti teknologi gitu, gaptek gitu. Langsung jangan dipecat gitu ya teman-teman ya, kasihan juga gitu ya. Kita juga menghargai ya, menghargai istilahnya pengabdiannya sudah lama gitu ya, mentang-mentang karyawan lama gitu sudah mau pensiun main pecat saja ya. Ya coba kita ikutkan diklat ataupun pelatihan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jangan langsung dipecat, nggak kompeten, pecat-pecat. Nah, jangan begitu ya teman-teman ya. Kemudian tingkat produksi atau efektivitas kerja sumber daya ya. Tingkat pergantian tenaga kerja, angka absensi karyawan atau tenaga kerja ya. Kemudian tingkat rotasi atau perpindahan kerja. Nah, ya. Kemudian 3, perlakuan atas sumber daya manusia ya. Nah, ramalan perlakuan ini misalnya adanya pengangkatan pegawai baru ya, kemudian penambahan kemampuan terhadap pegawai yang sudah ada melalui pelatihan ya, kemudian pengurangan pegawai dan lain-lain ya. Ini ya, pengurangan pegawai ini teman-teman ya. Ini kasusnya pada waktu pandemi COVID yang lalu ya gitu ya, dari tahun 2020, 2021 ya gitu ya. 2022 gitu ya, awal ya gitu ya. Nah, itu kan
dengan adanya pandemi waktu itu ya teman-teman, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps ya, sehingga banyak pegawai yang dikurangi ya, gitu. Tujuannya yaitu tadi agar perusahaan itu tidak rugi gitu ya. Jadi adanya pengurangan pegawai ya, karena omsetnya menurun gitu, tidak ada pesanan gitu ya, sepi gitu ya. Akhirnya banyak pengurangan pegawai. Nah, ini ya. Nah, ini hal-hal terkait dengan ramalan ya, ramalan atas sumber daya manusia gitu ya teman-teman ya. Di sumber daya manusia itu dalam jangka pendek itu memerlukan berapa orang, atau jangka panjang itu memerlukan berapa orang, kemudian yang kompeten itu berapa, yang memerlukan pelatihan untuk pengembangan itu berapa orang. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya bisa direncanakan, nah gitu ya. Nah, terkait juga nanti dengan cost ya, costnya berapa nanti kalau ada pelatihan gitu. Nah, berapa orang yang dilatih ini terkait juga dengan cost ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya merencanakan kebutuhan sumber daya manusia ataupun pelatihan pengembangannya, namun juga nanti terkait dengan cost-nya, biayanya berapa. Nah, itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu terkait dengan sumber daya manusia dalam manajemen koperasi ya. Dan teman-teman tentunya juga sudah dapatkan ya lebih lengkap, lebih detail lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Oke, demikian kuliah kita pada malam hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke teman-teman, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam.